Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan lagi kepada kami satu kesempatan untuk dapat berkumpul bersama-sama beribadah di tempat ini, menaikkan puji dan syukur kami kepada Tuhan. Hari ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan rahasia firman Tuhan. Kami pun memohon kiranya Engkau berkenan menolong kami, agar melalui pertolongan-Mu kami dapat memahami dengan baik dan menerima dengan baik firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah memohon. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nas khotbah untuk kita hari ini, minggu yang ke-16 setelah Trinitatis dan ditetapkan juga sebagai minggu ekologi, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 8 dimulai dari ayat 15 hingga ayat 22. Kejadian pasal 8 ayat 15 hingga ayat 22. Marilah kita ikuti dalam hati kita. Saya akan membacakan untuk kita. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak selamanya kasih itu diperlihatkan dengan cara yang mengenakan. Namun kita harus jujur mengakui bahwa sulit sekali bagi manusia untuk mengerti bahwa ganjaran, hukuman,
kemarahan itu sebagai wujud kasih sayang. Nang pejot-jot tadok marah tandanya sayang, maul dosia turohai. Yang namanya dihukum, yang namanya diberi ganjaran, yang namanya dimarahin, pasti muncul di dalam hati pemberontakan, rasa tidak terima. Jadi ketika kita melihat seorang ibu yang memukul anaknya dengan rotan, maka kita pasti akan katakan orang tua itu adalah seorang yang jahat, kejam. Kejam mau maknai. La somar kira-kira puang. Gilising do anak nai. Padahal kenapa itu terjadi? Karena orang tuanya sendiri tidak suka melihat ketika anaknya melakukan hal yang tidak baik. Dungi dilising mak, dirotam mak, dimuruhi mak. Supaya apa? Dia kembali ke jalan yang baik. Kenapa hal itu terjadi? Ini diakibatkan kecenderungan manusia yang memahami bahwa kasih sayang itu adalah sesuatu yang indah dan mengenakan. Sesuatu yang indah dan mengenakan. Unang niya ni picak kita nang pesotikos pangalahota las marohat taisi. Unang niya ni tegor kita sekalipun kita sadar bahwa yang kita lakukan itu tidak baik. Taparek kelinian nang pesotikos parulauna, itulah kesukaan manusia. Karena apa? Yang dia pikirkan, yang dia pahami bahwa kasih, cinta dan sayang itu selalu berhubungan dengan hal-hal yang mengenakan, hal-hal yang mengasihkan, hal-hal yang mendatangkan kegembiraan di hati kita. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui naskotbah hari ini, marilah kita belajar tentang arti kasih dan sayang yang sesungguhnya. Kasih sayang yang abadi yang diperlihatkan oleh Allah. Bagaimanakah Allah memperlihatkan kasihnya, sayangnya, cintanya, perhatiannya kepada makhluk ciptaannya termasuk manusia dan kehidupan kita. Yang perlu kita pahami, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah kudus. Sehingga karena Allah itu kudus, dia tidak tahan melihat kejahatan. Dia tidak suka dengan ketidakadilan. Dan dia mohon rohani debata. Aka ulaun nasotigor, aka ulaun nasotikos. Karena itu mari kita sejenak membuka Alkitab kita. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6. Marilah kita membaca bersama-sama firman ini. Ayat 5 sampai ayat 6. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memelukan hatinya. Bayangkan, ketika Allah melihat bahwa yang dipikirkan manusia itu semata-mata kejahatan, apa yang terjadi? Allah menyesal menciptakan manusia. Sarupa doi songom murukmu, aka amanginang, molo jukat anak om, kan? Amang tahe, menyesalau manubuhonon. Ya do munculi, ya amang tahe, menyesalau mersitedaan dohoto. Tersongoni do kan molo putus cinta, terjadi dia penyesalan. Aku menyesal
mengenalimu. Ketika manusia itu hanya memikirkan kejahatan, Allah menyesal menciptakan manusia. Dan itu membuat hatinya pilu. Lalu ketika itu memilukan hatinya, apa yang terjadi? Berfirmanlah Allah. Allah akan mendatangkan air bah. Air bah yang memusnahkan seluruh ciptaan. Bumi dan segala isinya. Termasuk manusia, binatang, hewan, dan juga tumbuhan. Kecuali satu orang yang memperoleh anugerah, kasih, cinta, dan sayang dari Tuhan adalah Nuh. Itu sebabnya melalui air bah yang memusnahkan ciptaan sejak semula, menghukum seluruh ciptaan Allah. Tetapi melalui air bah, Allah memelihara dan menyelamatkan ciptaannya. Melalui Nuh, Allah menyelamatkan kembali ciptaannya. Melalui Nuh, Allah memperbaharui kembali, memulihkan kembali manusia yang semata-mata memikirkan kejahatan itu. Bumi dan segala isinya yang telah dipenuhi dosa itu. Dan begitulah Allah memperlihatkan kasih-Nya. Dalam kemarahannya yang luar biasa, dalam murkanya yang hebat itu, sehingga tidak seorang pun yang mampu bertahan. Begitulah Allah memperlihatkan kasih-Nya yang abadi, sehingga pemulihan terjadi. Jadi molo ditetapkan minggu sadarion, minggu ekologi, hari peringatan tentang lingkungan hidup, supaya kasih dan damai sejahtera Allah senantiasa mengalir di bumi ini, di tempat di mana kita tinggal dan hidup ini, itu terjadi ketika pemulihan terjadi. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membicarakan tentang pemulihan, semua orang rindu untuk dipulihkan. Ada yang rindu pulih dari penyakit. Ada yang rindu hubungannya yang tidak baik pulih kembali. Ada yang rindu rumah tangganya yang berantakan pulih kembali. Naso marsiatuan suami dan istri yang tidak punya hubungan yang harmonis rindu untuk pulih kembali. Si matua tu parumaena naso marsiatoa be rindu untuk pulih kembali. Orang tua dan anak, orang tua na anggota rohana nama doktu anak konna naso anakku beho pigi ho siat jabuon rindu untuk dipulihkan kembali. Namar haha maranggi naso masiatoan alani gudang persoalan alani naso masiatoa be masiatu sabe di perdalanan ningoluna. Ini pun rindu untuk dipulihkan kembali. Ada juga orang yang rindu supaya ekonominya dipulihkan. Bereng majona teri di dunia siap perdopahan ya kain tahun. Ulani baik diumumkan resmi bahwa beras naik sampai 30%. Amang jotahe atina. Uluna jolo ngaboy ninikmatan beras premium yang kemasan itu senilai 140.000 rupiah. Molo sonari beras nebiasa ide namanya beras bulog yang mungkin di antara kita pun dakta alang be kecuali konsumsi ini pananggata na dijabui. Marsa dohita kan. Bagaimana ini ya kamanginang orang ekonominya yang sudah mulai terpuruk dan merosot. Apakah kita rindu untuk dipulihkan? Tentu kita rindu untuk dipulihkan. Adakah orang yang rindu dipulihkan karena masalah dan beban hidupnya? Pasti rindu untuk dipulihkan. Lalu pertanyaannya,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah supaya pemulihan itu terjadi? Ketika Allah memulihkan kembali ciptaannya, begitu Allah melihat bahwa dunia dan seluruh isinya itu dipenuhi dosa dan kejahatan yang memilukan hatinya, tapi melalui Nuh pemulihan terjadi. Untuk kehidupan kita yang sekarang ini, segala kerinduan yang kita rindukan, kita harapkan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Apakah yang harus kita lakukan supaya hati kita yang hancur itu dipulihkan? Beban hidup kita yang berat itu dipulihkan. Kerinduan kita itu dipulihkan. Hubungan kita yang tidak baik itu dipulihkan. Hati kita yang hancur itu dipulihkan. Maka melalui naskotbah hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memulihkan kembali ciptaannya yang rusak karena dosa itu, maka hari ini setiap jiwa yang rindu, setiap hati yang haus, setiap keluarga yang butuh untuk dipulihkan, maka dengarkanlah khotbah hari ini melalui 3 hal ini. Yang pertama, ayat ini hendak mengingatkan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu kita adalah milik Allah. Iki tahun, ngulut tahun, hosat tahun, dohotahana adong dihita, itu adalah milik Allah. Napunani debata duhi. Hal yang sangat menarik diawali dari khotbah hari ini, ayat 15 hingga ayat 16 itu satu perintah yang difirmankan oleh Allah untuk Nuh. Keluarlah dari bahtera itu. Keluarlah dari bahtera itu. Dari ayat ini hendak menerangkan kepada kita bahwa pemulihan dan penyelamatan itu akan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan harapan dan kerinduan kita, itu karena inisiatif Allah sendiri. Allah punya inisiatif. Dang lomo rohana hita torus miat di bagasan muruk ni roha. Dang lomo rohani debatahi tamiat di bagasan dosa. Dang lomo rohani debatahi tamiat di bagasan hajahaton. Lalu Allah punya inisiatif dengan memerintahkan Nuh agar keluar dari bahtera itu. Dan kita melihat jauh sebelum perintah ini keluar, jauh sebelum perintah ini difirmankan oleh Allah, Nuh menunggu dengan waktu yang sangat lama. Perjuangan Nuh dari pertama kali Allah memerintahkan untuk membangun sebuah bahtera hingga akhirnya dia terapung di sebuah air bah yang memusnahkan seluruh dunia ini. Nuh menunggu dengan sangat sabar. Nuh belajar untuk setia dan taat kepada Allah. Menunggu dan menaati kapan Tuhan memerintahkan agar hidupnya Nuh diselamatkan. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini yang terkadang kita merasa hidup ini dibungkus dengan banyak persoalan. Hidup ini dibungkus dengan beban hidup yang tidak ada putus-putusnya. Hidup kita ini dipenuhi dengan hati yang hancur yang terkadang lahomekel peborat jala mau. Maka melalui kesabaran Nuh hendak katakan kepada kita, jangan putus asa. Jangan pernah mengambil langkah yang tidak bijaksana. Sabar saja dan taatlah kepada Allah. Karena apa? Pada waktunya saudara pasti akan keluar dari pergumulanmu yang berat itu. Tentu dengan cara Tuhan sendiri. Sabar mak.
setia ma. Pai mama pertikian nasian debata. Jangan sampai kejadian ini terjadi. Jadi di sebuah gereja yang pernah saya layani, suatu ketika di tengah malam, moloso salah au, hera pukul 11 lewat mai, ayau pengasempak terpodong, makuling ma telepon. Waktu itu masih handphone yang tetu-tetu tidur, belum smartphone yang kita kenal seperti sekarang ini. Telepon ma. Lalu dia katakan, Inang, saya punya pergumulan yang sangat berat. Dan saya hampir putus asa. Sebetulnya saya itu sudah menemui 2 orang hamba Tuhan untuk didoakan. Tapi saya merasa seolah-olah Tuhan itu belum berbuat apa-apa. Lalu seminggu yang lalu saya pun pergi menemui psikiater. Setidaknya dengan berkonsultasi dengan seorang psikiater, saya merasa sedikit lebih lega dan tenang. Ternyata saya pun semakin putus asa. Saya udah gak kuat lagi, Nang. Lalu saya jawab, songono mai Nang, sogot pajupang majohita. Au manarotu jabum, manang na inang manarotu jabukku. Asa makatahatai jolohita, anggiat tung lubang pakilalaammu. Asa rak martangiyak kita tutuhani. Ima hudok, molo songoni inang, au maro tujabuni inang. Sogot menogoti ropeau, molo sonari dan mungkin ngato ngabor nginon. Olo inang, upai mama haroromda, begitulah kami mengakhiri telepon kami, pembicaraan kami pada waktu itu di tengah malam itu. Lalu pagi hupati bu madungo, sai hutai 5.4 sai hupai mai mama haroro ni inat tahun, saat tu jam 10 pagi dang marnaro. Lewat jam 10 pagi ngarobe berita situa lungguna ngamoding be inatai manikot digantung dirina di kamarna. Dia meninggal gantung diri. Coba bayangkan, gebera namanya salau waktu bahasa dan langsung udah potong inatai. Mungkin persoalan itu teramat sangat menyesak jiwanya. Mungkin beban hidupnya teramat sangat menyiksa pikirannya. Sehingga untuk berpikir sedikit lebih tenang pun dia sudah merasa sulit. Lalu apa yang terjadi? Jadi jangan heran kalau banyak orang saat ini mengambil jalan pintas, mencari jalan yang pendek untuk segera mengakhiri hidupnya. Karena apa? Dia tuh tidak punya lebih banyak kesabaran di dalam hatinya menunggu apa yang akan Tuhan katakan melalui persoalannya. Dia tidak punya cukup panjang kesabaran untuk menunggu apa yang akan Tuhan katakan melalui setiap pergumulan hidupnya. Ujungnya ama madele, manikot, bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Jadi dari sekian banyak tekanan hidup kita, nama uliate doda, boy do pehita, mangula-ulaon, boy do pehita rak mekel do keluargata, boy do pehita rak mangan medai si panganon na tabo rap dohot keluargata. Banyak orang yang tidak sanggup untuk makan pun sulit. Banyak orang yang tidak sanggup. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita katakan hidupku rindu untuk dipulihkan, hubungan baikmu rindu untuk dipulihkan oleh Allah, rumah tanggamu yang berantakan rindu untuk dipulihkan oleh Allah, ekonomimu yang mulai terperosot
rindu untuk dipulihkan oleh Allah, maka belajarlah dari firman ini. Milikilah lebih banyak lagi menunggu dengan sabar, menunggu dengan taat, sama seperti yang dilakukan oleh Nuh terhadap Allah. Jadi panjang sabar itu sangat kita butuhkan. Ya, banyak-banyak sabar, banyak-banyak elus dada, banyak-banyak tarik napas dan buang napas supaya hidupmu lebih lega. Sekali lagi, jangan putus asa dan jangan pernah mengambil langkah yang tidak bijaksana atas setiap persoalan hidupmu. Sabarlah menunggu. Ketika Tuhan akan memerintahkan kita akan bangkit dan pulih, maka itu akan terjadi. Amin. Jadi pos marohata kamanginangda, mangina hape nuaing na solot, diuto-huto taon, maing na songon na benang kusuk pei, maing na hape nuaing na solot, di hati-hati taon, na subuhi tarhata hok kita, manang natuise pei. Ingat ya, jangan putus asa. Milikilah lagi lebih banyak kesabaran. Tunggu sampai waktu Tuhan memerintahkanmu untuk keluar dari setiap beban hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang rindu hidupnya untuk dipulihkan Tuhan. Seperti Allah dalam firman ini memulihkan kembali ciptaannya yang rusak itu. Yang kedua yang perlu kita pelajari dari nas khotbah hari ini adalah belajarlah mengucap syukur. Belajarlah mengucap syukur. Dari ayat 18 kita lihat dari nas khotbah ini jelas dikatakan di sana, lalu keluarlah Nuh. Lalu keluarlah Nuh. Kepatuhan Nuh sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan. Ketika Nuh keluar dari bahtera itu, jangan pernah berpikir bahwa itu sesuatu yang mudah. Bahwa itu sesuatu yang sederhana. Atur bayak kojo, si Nuh tinggal dalam bahtera itu berserta seluruh binatang dan hewan yang diselamatkan oleh Allah. Gudang dui, gudang. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan. Lalu keluarlah Nuh, langsung keluar. Nuh juga membutuhkan kesabaran. Pikir honon nama hola keluar ibana, idia ma kadang ni binatang na haram. Idia ma tempat ni binatang melata. Idia ma jabuon. Pusing gak? Pusing. Adong do arsitek waktu dang adong. Adong do pangurupi membantu dang adong. Adong do halak mangurupi ibana gotong royong dang adong. Tapi yang unik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu keluarlah Nuh. Ngapainkah Nuh itu ketika dia keluar dalam bebannya, dalam tanggung jawab penuh di pundaknya yang teramat sangat berat itu, apakah Nuh membangun tenda? Jawabnya tidak. Apakah Nuh membangun kandang supaya ketika binatang yang keluar dari bahtera itu punya tempat yang rapi? Itu pun tidak. Apakah Nuh beres-beres memikirkan oh isom mano jabunami, isom manaku, isom ma paromaiku, isom ma akka binatang melata, dohlan akana asing. Apakah itu dilakukannya? Itu pun tidak. Yang pertama dilakukan oleh Nuh adalah dia tahu, dia menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya. Nuh sadar tentang keberadaannya yang sesungguhnya. Apakah yang disadari oleh Nuh?
ketika dia keluar dari bahtera itu, Nuh betul-betul menyadari bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Dia adalah seorang pendosa di hadapan Tuhan. Nuh sadar betul bahwa tanpa Allah yang mengizinkan dan berkenan untuk Nuh selamat, itu tidak akan terjadi. Maka yang pertama-tama dilakukan oleh Nuh adalah sujud di hadapan Allah, membangun mezbah Allah. Sujud di hadapan Allah, membangun mezbah Allah. Molo tatap sirhon tu bahasa na sederhana. Keluarlah Nuh, hal yang pertama dilakukan adalah madok mauliate. Belajar mengucap syukur. Maka ketika saya mencoba bertanya kepada Bapak Ibu jemaat yang hadir di sini, apakah saudara hari ini sudah bersyukur kepada Tuhan? Isedo holan hehe manogo nai sujud tu debata madok mauliate. Jangan bermimpi sakitmu dipulihkan kalau itu tidak terjadi. Jangan bermimpi hubunganmu yang tidak baik itu dipulihkan kalau itu tidak terjadi. Jangan bermimpi ekonomimu yang merosot itu dipulihkan oleh Allah kalau itu tidak terjadi. Yang dibutuhkan oleh Allah saat ini adalah supaya pemulihan itu terjadi sama seperti yang dilakukan oleh Nuh. Belajarlah mengucap syukur. Belajarlah mengucap syukur. Unang pagodaku marungutungut. Unang pagodaku manihai. Unang pagodaku pasahato nakahata nasotikos. Belajarlah mengucap syukur. Apakah yang perlu kita syukuri adalah jumlah materi yang kita peroleh daw? Apakah yang perlu kita syukuri adalah segala sesuatu yang kita miliki daw? Ola dia hosaon, ola dia udah penapas kehidupan non, dok mamauliate udah bata. Alana di umurmu nasonari ngagudang naung dang marhosabe. Dalam perjalanan hidup kita yang sekarang ini, Tuhan izinkan berkarya, berprestasi, mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Banyak orang di usia yang sama, Tuhan tidak berikan lagi waktu dan kesempatan. Maka belajarlah mengucap syukur. Olam marhosa rupihamu akamangina, dokma mauliate itu debata. Jangan pernah lupakan itu. Sama seperti yang dilakukan oleh Nuh. Jadi kadang-kadang kita akan pagoda-kuro akan terpikir, masuk maju marminggu, anol lau tu gereja ge bedang sanga, tu arisat dope, tu adat dope, tu sad dope, tu sod dope, pagoda-ku kepertikian nata etong-etong. Padahal kita enggak tahu, hidup ini, waktu ini, kesempatan ini, semua itu adalah milik Tuhan. Jadi kalau masih diberi kesempatan, mengucap syukurlah. Dan belajarlah mengucap syukur. Wakana lupa madok mauliate, belajar madok mauliate. Yang terakhir Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mau kita lihat dari nas khotbah hari ini adalah ketika pemulihan Allah terjadi dari dosa manusia yang pertama itu, hingga saat ini kita dapat menikmati alam ciptaan Allah, lingkungan yang sehat sehingga kita bisa bersuka cita, lalu kerinduan untuk dipulihkan pun itu kita miliki hingga saat ini. Yang terakhir yang mau kita lihat dari nas khotbah ini adalah mengucap syukur adalah sesuatu yang menyenangkan bagi Tuhan. Di samping kita merasa lega, molo tadok mauliate tu debata, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ternyata ucapan syukur itu punya efek yang luar biasa. Itu mampu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca ayat 22. Ini yang terjadi
ayat 21 hingga ayat 22. Ketika umat Tuhan menaikkan syukur kepada Tuhan. Ayat 21 hingga ayat 22. 1, 2, 3. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini yang terjadi ketika kita mau mengucap syukur kepada Allah. Ucapan syukur Nuh membuat Allah melakukan janjinya dua hal. Tidak akan mengutuk bumi ini lagi, sekalipun ada kejahatan yang timbul di hati manusia. Itu benar mengulu hita sahat tutikyon. Lalu yang kedua, selama ada musim, selama itu ada hidup, dan selama itu juga kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, rajin-rajinlah bersyukur. Karena orang yang bersyukur, dialah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena orang yang bersyukur mampu menghentikan murka, hukuman, dan kemarahan Tuhan. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memakai Nuh untuk memulihkan ciptaan Allah, menjadikannya baru kembali, maka di saat ini Allah pun memanggil kita semua, jemaatnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hadir mendengarkan firman ini hari ini. Tuhan sedang memakai kita untuk memulihkan lingkungan hidup kita. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia dengan tanggung jawab penuh. Maka jaga lingkungan, lestarikan lingkungan. Mula-hula naking didok marhite kompesi badau madirim sian hamuk kuson. Jauhkanlah dirimu dari kerakusan. Kerakusan karena menebang hutang dengan sembarangan. Kerakusan karena merusak rantai makanan. Kadang-kadang kanalani mokusta dohot uluk pe hajar, gitu kan? Alani mokusta dohot uluk pirang adong benganan, na padahal ular pun memiliki fungsi. Alani mokusta kadang-kadang olat tabereng lewat panangga ngator roi jurta, gitu kan? Bedau madirim sian hamuk kuson. Jaga lingkungan hidup. Kalau mau damai, kalau mau nyaman, kalau mau dipenuhi dengan damai yang mengalir dari Allah, jaga keseimbangan lingkungan ini, termasuk hayasoni garijaon. Dakorai hamu kamanginang mangalang permen. Alai bolokom mabukus ni permeni tu ingananna. Dakorai hamu kamanginang menginum aqua kemasan mineral. Alai boloko kamuma sampanai tu ingananna. Dakorai hamu kamanginang adong doinang nama rokok. Alai jaga hamu kesehatan ni dongammu. Molo apala nasomar rokok dongammu pedau lului inganan nahulit. Ate marjaji mahita aka amanginang da unang alani kesembarangata kesemena-mena atta gawe sogorohan itu hatai musenon ibain air bah napadua halihon. Ini tanggung jawab penuh diberikan kepada manusia menjaga keseimbangan alam. Alam yang sehat, alam yang nyaman. Isiro nadame di bagasan na mangulu. Kita jolma supaya kita dengan leluasa bersyukur dan memuji nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah memulihkan ciptaannya sejak semula, maka pemulihan akan terjadi bagi siapapun
yang rusak hatinya, yang rusak hubungannya, yang rusak ekonominya, yang rusak kehidupan dan rumah tangganya. Yakini dan terus-menerus merindukan itu. Dengan apa? Ingat bahwa waktu kita ini adalah milik Tuhan. Sabarlah menunggu segala sesuatu yang Tuhan rancang bagi hidupmu. Yang kedua, belajarlah bersyukur. Karena apa? Bersyukur adalah sesuatu yang menyenangkan bagi Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga. Untuk firman-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh mengubah dan membaharui hati kami. Kami semakin memahami kasih-Mu yang abadi. Dalam murka-Mu, dalam hukuman yang Kau berikan bagi kami karena dosa kami. Demikianlah Engkau menyelamatkan hidup kami. Hingga saat ini kami masih dapat menikmati indahnya, sejuknya, bahagianya hidup bersama ciptaan Tuhan. Kuasa penuh, tanggung jawab penuh telah Kau serahkan bagi kami umat pilihan-Mu. Karena itu, sadarkan kami Tuhan untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan kami. Karena ketika semuanya itu berjalan dengan baik, maka kami pun hidup dialiri dengan damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan alam semesta ini sekalipun pernah rusak karena dosa kami. Saat ini pun kami rindu dan kami butuh untuk dipulihkan oleh Tuhan. Hubungan kami yang rusak, jiwa kami yang hancur karena banyaknya tekanan hidup dan persoalan. Perekonomian kami yang mungkin tidak lagi terkendalikan dan banyak lagi hal yang terkadang membuat kami sulit untuk bangkit dan menyebut nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, pulihkan jiwa kami yang lemah ini, pulihkan hati kami yang hancur ini, pulihkan dan sembuhkan kami Tuhan dari berbagai penyakit yang membuat kami menderita dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu yang abadi akan mampu menyelamatkan kami dan mengeluarkan kami dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan dan tenaga yang baru ketika jemaat-Mu akan kembali melanjutkan aktivitas, pelayanan, dan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui peribadahan kami hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami serahkan doa dan permohonan kami kepada-Mu. Amin.